buka topengmu. Haleluya. Banyak orang mengenal Tuhan tapi topengnya masih dipakai. Masih pakai topeng. Sehingga saudaraku yang saya kasih, ya, Tuhan sulit memperkenalkan dirinya secara utuh. Karena dia melihat Tuhan dengan menggunakan topeng. Anda paham? Kalau yang paham katakan paham. Jangan diam aja kayak orang on. Paham bilang haleluya. Wah, itu. Saudara kok, iya, kayak sudah nggak makan 3 hari aja, ya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus, ya, kita sudah sampai gereja tanpa tembok, 1000 pintu, ya. Puji Tuhan, pelayanan di sini sudah bertahun-tahun dan kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Yang dulunya banyak mereka nggak kenal Tuhan, puji Tuhan, akhirnya mereka mengenal Tuhan Yesus, ya. Ya, ini dulu kebanyakan Bani Kedar Nebayot, puji Tuhan sekarang jadi pengikut Yesus. Ya, puji Tuhan, ya. Haleluya. Maksudnya kalau nggak terlalu ini sini aja Pak, ya Pak, sini aja kita. Ya. Pare, kalau memang hanya 50 orang, haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat urapan kuasamu menguasai kami Tuhan. Kami sudah menikmati Kristus. Kami sudah mengalami kerajaan Tuhan. Kami bahagia. Kami sukacita. Karena kami datang kemari. Tujuannya semuanya sama. Tujuannya satu. Ingin menikmati Tuhan. Ingin mengalami Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sore ini kami menikmati Tuhan. Yang hadir mereka semua dipulihkan. Yang susah-susah dihibur. Yang pikirannya hari ini ngawur sono sini dijamah sehingga bisa fokus dengar firman. Yang mereka sakit-sakit pulang sembuh dalam nama Yesus. Yang tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, mereka mengenal Tuhan. Setan-setan yang coba mengganggu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang mengganggu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa gelap yang mengganggu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang tertentu yang dipakai setan yang coba ingin mengganggu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan, supaya kami mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, lebih meriah lagi. Sampai kedengaran ke rumah besar, lebih meriah. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa. Masih banyak ini ya tempat. Ngapain harus di jembatan-jembatan, ya. Saudaraku yang saya kasih, ya, ini sangat penting ya dalam hidup kita, ya. Supaya kita bisa berbahagia, supaya kita bisa bersukacita seperti lagu tadi, saudara, ya. Ini sangat penting, ya, karena Alkitab bilang gini, saudaraku yang saya kasih, ya. Untuk engkau bisa bahagia, untuk engkau bisa sukacita, untuk engkau bisa menikmati damai, untuk engkau bisa diberkati, engkau harus mengenal siapa penciptamu. Haleluya. Mungkin bisa aja kalian jawab, oh pencipta kami Tuhan. Oh pencipta kami Allah. Oh, saudara, ini jawaban yang normatif. Artinya jawaban umum. Semua orang kalau ditanya di Indonesia ini jawabannya sama seperti itu. Tapi hari ini saya mau nyampaikan sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus buat saudara,
supaya hidup saudara bahagia, supaya hidup saudara sukacita, supaya hidup saudara damai, supaya saudara dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi, diberkati Tuhan. Saudara harus mengenal Tuhan dengan benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kata mengenal dalam bahasa Ibraninya etiginosko. Etiginosko itu artinya sebagaimana saya kenal istri saya dan sebagaimana saya mengenal istri saya. Ya, sebagaimana saya mengenal istri saya, sebagaimana istri saya mengenal saya. Ya, ada progres. Setiap hari ada progres, diperbaharui pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, kalau tidak dikontrol Roh Kudus, maka ya pencarian akan Tuhan untuk mengenal Tuhan akan menjadi bumerang. Karena yang satu berkata begini, yang satu berkata begini. Pendeta A kata begini, pendeta B kata begini. Nah, ini saudaraku yang saya kasih, kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Makanya kita butuh pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang menciptakan langit bumi yang melayang-layang. Di Kejadian pasal 1 yang melayang-layang, saudara, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Roh Allah itulah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Iya, saudaraku yang saya kasih, pengenalan akan Tuhan ini sangat penting. Bagaimana mungkin saya bisa membahagiakan istri saya kalau saya tidak mengenal dia? Dan bagaimana mungkin dia bisa membahagiakan saya kalau saya tidak dikenal dia? Ya, tidak mungkin bisa. Ya, dan pengenalan suami istri ini juga, saudara, bukan dalam satu hari kita bisa mengenal dia seluruhnya. Jadi saudara, bertahun-tahun, bahkan sampai pernikahan kami kurang lebih sudah 27 tahun. Masih ada hal-hal tertentu yang saya nggak ngerti. Tiba-tiba nongol. 27 tahun baru sekarang nongol itu. Sebaliknya juga sama. Dia juga kadang begitu. Sudah 27 tahun kita. Selama ini aku nggak pernah lihat itu. Kok baru kulihat? Iya. Saudara semua Anda ini saya lihat pakaian rapi. Haleluya. Tapi kalau saya buka baju satu persatu, pasti ada yang panoan dan ada yang tidak. Ada yang kudisan, ada yang tidak. Haleluya. Karena itu saudaraku yang saya kasih, ya, buka topengmu. Haleluya. Banyak orang mengenal Tuhan tapi topengnya masih dipakai. Masih pakai topeng. Sehingga saudaraku yang saya kasih, ya, Tuhan sulit memperkenalkan dirinya secara utuh. Karena dia melihat Tuhan dengan menggunakan topeng. Anda paham? Kalau yang paham katakan paham. Jangan diam aja kayak orang on. Paham bilang haleluya. Wah, itu. Saudara kok, iya, kayak sudah nggak makan 3 hari aja. Ya, katakan amin. Amin. Iya, amin itu saudara, itu emuna, ya. Pistis dalam bahasa Yunani, emuna dalam bahasa Ibrani, artinya amin itu ya iman. Berarti sudah saya terima. Jadi iman itu ya amin. Jadi dalam bahasa Ibraninya dia satu kata tapi 2 arti. Tapi dalam bahasa Indonesia dia menggunakan 2 kata. Itulah kekayaan bahasa asli Alkitab, ya. Tapi tentunya saudara tidak wajib, ya, harus tahu bahasa Ibrani, harus tahu bahasa Yunani, ya. Kalau dulu saya di Islam itu diwajibkan kita belajar bahasa Arab. Ya, tetapi ketika saya di Kristen diajarkan sama guru sekolah teologi, dia katakan yang penting bukan kau tahu, yang penting kau bisa mengalaminya. Yang penting bukan karena kau tahu, tapi kau mengenal siapa yang kau sembah.
Haleluya. 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 Gitu. Kalau pengkhotbah yang diurapi khotbahnya begitu, saudara, ya. Haleluya. Haleluya. Iya, luar biasa ini. Yang hadir penuh ini ya, sampai jalan-jalan raya ya. Ini seperti yang di rumah kesembuhan ini ya. Puji Tuhan. Iya. Saudara, seperti yang kemarin kita KKR di Kerawang ya. Ya, saya tidak bisa doakan mereka satu persatu karena ya jauh, kami cepat kembali ya. Tapi puji Tuhan, mereka diberkati karena mereka disembuhkan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, tadi Bapak tadi juga hadir dia. Saya rasa saudara juga belum kenal beliau. Ya. Ya, jadi saudara, saya hadir langsung dia bilang, "Doain Pak kaki saya, Pak. Kan Bapak punya karunia kesembuhan." Nah, berarti dia sudah lihat TikTok ya. Ya, tapi saya bilang doa ibadah dulu. Karena saudara, ya, kesembuhan, mujizat itu masih di bawah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu di atas. Itu paling tertinggi. Makanya Alkitab bilang di Hosea pasal 4 ayat 6, "Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Haleluya. Haleluya. Saudara, ini aja jadi perbantahan. Ya, si pendeta A mengaku dapat wangsit, dapat wahyu. Dia bilang, nggak boleh panggil Allah. Karena Allah itu dewa. Wah. Haleluya. Ya. Kalau gitu pun tidak boleh panggil Tuhan. Karena Tuhan itu saudara tidak dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tuhan itu saudaraku yang saya kasih, itu dulu dalam bahasa Indonesianya Tuhan. Tuhan yang berkuasa, sehingga ketika kita mengenal yang maha kuasa, kita panggil dia bukan Tuhan, tapi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau gitu tidak boleh juga panggil Gusti. Kalau gitu tidak boleh bahasa Jawa. Karena Gusti dalam bahasa Jawa artinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, narasi-narasi yang dibangun seperti ini adalah narasi-narasi yang mencari sensasi supaya namanya popularitas. Karena nama dia sangat jatuh di bawah, dia buat sensasi supaya dia dikenal. Saya tidak perlu buat sensasi karena orang sudah banyak kenal saya. Haleluya. Jadi saya cukup apa yang Alkitab katakan, karena itu sudah dibahas oleh para pakar-pakar ya yang di Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi tidak ada satupun di sana yang salah makna. Ya, jadi saudara, kalau begitu saudaraku yang saya kasih, tidak boleh lagi manggil God, karena artinya juga Tuhan. Ya kan? Lord artinya Tuhan. Apakah tidak boleh manggil God, manggil Lord? Oh, Lord boleh Pak, God boleh, Gusti boleh. Ya, siapa tahu lagi bahasa Sunda apa? Bahasa Sunda ngomong Tuhan apa? Bahasa Papua apa ngomong Tuhan? No. Haleluya, senyum-senyum aja. Apa? Kalau bahasa Timor Leste, Maromak. Maromak Pabensa. Tuhan memberkati saudara. Berarti nggak boleh pakai kata Maromak. Kenapa? Ini semua bahasa dewa. Saudara tahu, bahasa yang kita gunakan ini semua bahasa karena dosa. Anda baca, ya, bagaimana peristiwa Menara Babel. Haleluya. Haleluya. Dulu kita satu bahasa.
Bahasa apa yang kita gunakan? Sampai sekarang pakar teolog manapun tidak bisa tahu bahasa apa yang kita gunakan. Tapi yang jelas dulu kita satu bahasa. Tapi karena manusia ingin menyombongkan diri, ingin membangun menara Babel sampai ke atas, ingin menyamai dirinya dengan Tuhan, supaya menara ini sampai ke surga, kira-kira begitu. Jadi bahasanya dikacaukan. Kalau nggak dikacaukan, kata Alkitab, mereka ini bisa membangun menara ini sampai ke langit. Dikacaukan bahasanya. Yang satu suruh ambil pasir, dikasih paku. Yang satu suruh ambil martil, dikasih batu. Akhirnya marah, ribut semua. Akhirnya bahasa kita berbeda-beda. Saya mau tanya, bahasa itu yang penting maknanya, artinya, atau kata-katanya? Artinya. Sekarang apa percuma saya bilang sama Pak Are ya. Saya bilang sama Pak Are, saya lapar, dia nggak kasih makan. Tapi saya bilang, halah kamu yuhil ya mahasiswa deh, dia kasih makan, itu lebih bagus. Dia tahu saya lapar. Haleluya. Jadi bahasa sebenarnya itu alat kita untuk bisa tahu satu sama lain apa maksud dia terhadap kita, apa maksud kita terhadap dia. Jadi bahasa itu sebenarnya tidak ada yang top. Bahasa itu semua sama. Asal bahasa itu bisa kita gunakan satu sama lain, kita tahu artinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau begitu ngapain diperdebatkan? Saudara, saya ngomong sama orang Islam. Dia bilang, kalian mengambil nama Tuhan kami, Allah. Saya katakan sama dia, sebelum ada Islam di tanah Arab, orang Kristen di Arab, Kristen Ortodok udah pakai kata Allah. Ini live, saudara. Jadi dipertanggungjawabkan ya. Jadi sebelum ada Islam di Arab itu orang Kristen udah panggil Allah. Haleluya. Haleluya. Karena orang Kristen, saudaraku yang saya kasih, memanggil Allah itu bukan nama, tapi Allah itu adalah ya yang menunjuk kepada yang tertinggi atau panggilan. Ya, menunjuk kepada yang tertinggi. Makanya saudaraku yang saya kasih, ya, ketika Allah yang tersembunyi, yang tidak dikenal, dan dia datang ke bumi menyatakan dirinya, kita panggil Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu, dosa nggak panggil kata Allah? Nggak dosa. Boleh nggak usah kita panggil? Boleh. Langsung aja Yesus, boleh. Boleh. Ya, kenapa? Karena kondisi saudara lagi lapar. Ya Allah, ya Yesus capek. Langsung aja Yesus. Tapi kalau udah kenyang boleh, ya Allah, yang ku kenal dalam Yesus. Orang-orang lapar jangan panggil Allah, jadi habis energi, langsung Yesus. Tapi yang masih kenyang boleh. Paham bahasa saya? Artinya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata ini jangan akhirnya dijadikan keributan untuk sensasi yang membuat orang memperhatikan kita sehingga kita dikatakan markotop. Padahal saudara, ketika Anda mengenal Allah dengan benar, ya, disitulah Anda diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya mau tanya, apakah kalian pernah berjumpa dengan Tuhan? Oke, saya turunin lagi. Apakah kalian pernah mengalami Tuhan? Saya turunin lagi. Apakah kalian pernah dengar suara Tuhan? Puji Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, apa gunanya kau katakan Presiden Republik Indonesia Jokowi
Sedangkan yang lain juga berkata Presiden Republik Indonesia Jokowi. Semua orang katakan Presiden Republik Indonesia Jokowi, termasuk orang luar negeri. Saudaraku yang saya kasih. Tetapi Anda tidak mengenal dia. Apa saudara bedanya Anda dengan orang-orang lain? Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya hari ini paradigma kita, pola pikir kita harus kita rubah. Haleluya. Kita mengenal dia bukan karena sebutan, bukan karena doktrin, bukan karena dogma. Kita mengenal dia karena kita mengalami siapa Tuhan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau mengalami Tuhan, hidupmu dirubah. Iya, saya lihat orang yang suka debat-debat begitu, hidupnya nggak berubah-berubah. Bohong-bohong terus, tipu-tipu terus, copet-copet terus, maling-maling juga. Iya kan? Dusta-dusta juga. Jadi saudara, Tuhan mau kau mengenal dia bukan hanya sekedar retorika. Kau mengenal dia, mengalami dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, bagaimana dengan orang yang di hutan sana yang belum pernah berjumpa dengan manusia? Seandainya ada, dulu pasti ada. Sekarang mungkin sudah sulit ya dicari ya. Tapi baru-baru ini di Pontianak sana di Kalimantan Barat itu ditemukan orang asli. Kecil orangnya, dikejar sama tentara lari, nggak ketemu. Bagaimana dengan orang-orang tertentu yang di hutan, yang tidak tahu siapa itu Yesus, Allah, Tuhan, dia nggak tahu. Haleluya. Haleluya. Dia tidak tahu Allah, Tuhan, Yesus, Debata, Gusti, apalagi. Dia nggak tahu. Tapi dia bisa mengalami Tuhan. Dia bisa menyembah. Dia tahu ada yang maha kuasa, yang lebih dari semuanya. Dia tahu bumi ini siapa yang cipta. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau nggak ada yang maha kuasa. Baru dia bilang yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Kira-kira selamat nggak dia? Selamat. Haleluya. Tetapi ketika kita beritakan nama Yesus, dia menolak, baru dia nggak selamat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kekristenan ini bukan sekedar agama. Kekristenan ini bukan sekedar juga ajaran. Kekristenan ini bukan juga sekedar doktrin dogma. Kekristenan ini adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mana tepuk tangannya? Saya mengalami dia. Saya berjumpa dengan dia. Kalau enggak, saya nggak tinggalkan agama saya Islam dulu. Saya mengalami dia. Haleluya. Berapa kali nyawa saya mau lenyap karena nama Yesus. Tapi sampai hari ini buktinya saya sehat selalu. Tuhan berikan upah yang besar. Sehingga saya diperkenalkan oleh Tuhan kepada pejabat-pejabat, kepada orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena saya bisa mendemonstrasikan Tuhan di depan mereka. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, apa gunanya saudaraku yang saya kasih ya? Saudara teriak-teriak ya, memanggil Tuhan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bahasa, tapi engkau nggak nikmatinya. Sama seperti engkau makan tapi tak ada rasa. Ya, ada penyakit tertentu yang lidahnya tidak bisa merasa lagi. Dia makan apa aja nggak bisa rasa. Orang seperti ini selalu bilang, apa gunanya saya hidup? Iya. Kadang-kadang ada laki-laki yang memang terlalu apa ya? Terlalu terdoktrinasi. Ya. Terdoktrinasi sehingga ada laki-laki yang datang ke saya umurnya udah 60 tahun,
Pak, saya nggak bisa gini lagi, katanya. Jadi seolah-olah kalau nggak gitu dia nggak laki-laki. Iya. Saudara, kenapa semua ini bisa terjadi? Karena saudara, setiap manusia dia pingin merasa. Paham saudara? Apakah tadi waktu memuji menyembah Tuhan Anda bisa merasakan Tuhan hadir? Itu yang Tuhan mau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. 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 Makanya saudara, pengenalan akan Tuhan, ya, ini sangat penting buat kita semua. Orang-orang yang gak mengenal Tuhan itu selalu meributkan, ya, tentang Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia tidak mau meributkan tentang Tuhan, tapi dia menunjukkan buah-buahnya. Dia menunjukkan, ya, pengalamannya dengan Tuhan. Bagaimana dia mengalami Tuhan. Oleh sebab itu saudara, semua yang hadir hari ini, ya, kenallah Tuhan. Haleluya. 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 Apakah karena kau menyebut Yesus, kau kenal Yesus? Ya. Sekali lagi saya tanya, apakah karena kau menyebut Yesus, kau kenal Yesus? Saudaraku yang saya kasih, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan akan Tuhan itu dalam bahasa aslinya etiginosko. Ya, makanya orang yang mengenal Tuhan itu bisa menyembah Tuhan. Penyembahan itu namanya proskuneo. Proskuneo itu artinya saudara, itu bagaimana dia bisa merangkul Tuhan, mencium Tuhan, walaupun Tuhan gak kelihatan, tapi dia bisa merasakan bahwa dia sedang merangkul Tuhan dan sedang dirangkul Tuhan. Itu dia. Masa saudara kalah dengan pemain-pemain semedi? Masa saudara kalah dengan dukun-dukun yang mereka pergi ke gunung sendirian? Terus dia bilang, aku rasa, ada apa? Ada si gondrong datang. Buta matanya satu, katanya. Haleluya. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara Alkitab bilang kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan? Karena banyak orang bisa berkata-kata tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Omong doang. Ya, omong kosong. Tuhan penyembuh, nggak pernah satu orang pun dia sembuhkan. Malah dia sakit, malah dia kena stroke. Saudara tahu? Penyakit itu akibat dosamu. Kalau kau melayani Tuhan tapi banyak berdusta, maka stroke lah kau. Karena kau mendustai banyak orang. Saya umur 56 tahun. Lihat, ayo kita lomba lari. Kalau kau kenal Tuhan, hidupmu sehat. Yang membuat kau gak sehat, pikiranmu itu ngacau. Itu yang membuat kau sehat. Dokter berkata, ahli kedokteran, dia berkata 99% penyakit itu diakibatkan pikiran. Kalau seorang pendeta suka sakit-sakit, itu pikirannya gak beres. Ngapain debat-debat lagi? Tunjukkan hidup kita, selamatkan jiwa-jiwa. Itu yang lebih penting. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu lebih penting. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang contoh orang itu datang, misalnya yang naik motor turun, ya kan? Coba buktikan Tuhanmu ada. Kita harus bisa buktikan. Iya betul ada. Iya kan? Jadi saudaraku yang saya kasih, hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan banyak debat, tetapi Anda harus melekat dengan Tuhan, dapat menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Haleluya. Saudara, baru-baru saya sekolah teologi,
sukanya debat. Sukanya debat, senang banget. Tapi setelah makin dewasa, saya pikir ngapain gua debat, tidak ada yang terselamatkan. Bagaimana kalau aku mengenal Tuhan? Setelah aku mengenal Tuhan, Tuhan kasihkan karunia kesembuhan. Saudara, ya, Anda lihat di YouTube kita ya, judulnya setiap judul KKR Planetarius Lubis Taman Kencana. Lihat, orang-orang Islam pun berdatangan minta didoakan. Kenapa? Mereka tidak butuh agama. Mereka tidak butuh yang namanya Allah. Mereka tidak butuh Tuhan. Mereka butuh ada enggak Tuhan itu maha kuasa. Itu yang mereka butuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan itu mana? Tuhan itu mana? Haleluya. Haleluya. Sudah saatnya Anda berubah. Sudah saatnya Anda berubah. Saya katakan dengan tegas, hari ini saatnya Anda berubah. Haleluya. Haleluya. Jangan lagi saudara hanya kata-kata. Hei, lu ngomong Gusti ya? Gusti itu dewa. Hah? Yang si orang Jawa bingung. Orang Jawa bingung. Gusti itu kan artinya Tuhan. Bingung dia. Betul nggak? Ya kan? Masa gua manggil Gusti, gua dikatakan manggil berhala? Haleluya. Semua bisa jadi berhala, saudara. Saudara tahu apa arti berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita dahulukan dari Tuhan. Itulah berhala kita. Semua bisa jadi berhala. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, apa salahnya kata haleluya? Saya berapa kali ngusir orang, kerasukan setan, Rosi Singamangaraja. Lihat tuh, lagi viral tuh. Satu diupload baru sehari di TikTok tuh 500.000 tuh. Lihat tuh. Ngaku Rosi Singamangaraja lagi lumpuh lagi. Rosi Singamangarajanya keluar, dia bisa jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu yang diperlukan. Ada lagi ngaku Nili Rokidul. Ya kan? Ya makanya saudara, kalau khotbah di sini agak sulit ya. Karena di sini jarang yang tahu ya. Tapi kalau kita khotbah di gereja-gereja, mereka langsung luar biasa. Kalau kau dekat dengan Tuhan, hidupmu hidup di dalam Yesus, ya, apapun yang kau panggil jadi kudus. Karena fokus hidupmu bukan kepada yang kau panggil, tapi fokus hidupmu kepada Yesus yang telah merubah hidupmu. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara, saya bilang begini ya. Pelacur, bertobatlah kau. Kalau saya di luar Yesus, ucapan saya itu ucapan jorok. Tapi kalau saya di dalam Yesus, ucapan saya itu adalah ucapan kudus. Karena apa? Karena saya mengucapkan itu supaya orang itu berubah. Haleluya. Haleluya. Ya kalau kau panggil Gusti, kau nggak di dalam Yesus, ya itu berhala. Kau panggil Allah, tapi kau nggak dalam Yesus, ya itu berhala bagi kalian. Kau panggil Tuhan, kau nggak dalam Yesus, itu berhala. Tapi kalau kau panggil Yesus, kau di dalam Yesus, itulah Tuhanmu, itulah Allahmu, itulah juru selamatmu. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya kenapa saudara saya tidak mau ngasih amplop-amplop. Karena saya mau kalian datang memang karena mau dengar firman. Tetapi saya tidak pernah memberikan yang namanya kupon membatasi orang datang. Seberapa banyak pun yang datang hari ini mau 5.000, saya pasti berkati. Tidak pernah. Tidak pernah saya batasi. Mau 100 orang datang, mau apa. Misalnya saya bawa nasi cuma 100, yang datang 150, saya tahu caranya bagaimana.
tetap dia harus bisa makan. Tidak saya batas-batasi. Dan saya tidak punya sponsor. Ciri-ciri orang punya sponsor, saudara mau tahu? Itu sering bawa-bawa orang. Itulah sponsor-sponsor dia. Saya tidak pernah bawa-bawa orang, saya hanya sendiri. Saya tidak punya sponsor. Haleluya. Haleluya. Makanya pendeta-pendeta bingung, Pak Pendeta, 7 tahun jalan. Seingat saya Bapak melayani orang-orang di pinggir-pinggir jalan, di kolong-kolong jembatan. Bapak kasih makan, Bapak khotbah. Bahkan anak-anak kadang Bapak kasih susu. Itu dananya kan cukup lumayan, Pak. Itu sebulan berapa? Bapak sponsornya siapa? Sponsor saya, Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, Allahku. Jadi nggak ada beban, nggak ada pesanan. Haleluya. Kalau udah khotbah ada pesanan, nanti ngomongnya begini, begini, begitu. Itu pesanan sponsor. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara dikasih kupon-kupon, besok suruh datang kumpulin 200 orang, itu saudara lagi dijual. Tapi otakmu tidak tahu. Kau lagi dijual. Saya datang, tidak ada. Kemarin yang pertama kita mulai ibadah lagi, cuma 20 orang saya layani. Tidak ada. Karena saya tidak ada terbeban, tidak ada beban yang apa ya? Yang menekan saya. Haleluya. Andai kata hari ini kalian tidak ada hadir, saya tidak akan datang lagi kapanpun. Tapi puji Tuhan yang hadir banyak sekali. Haleluya. Haleluya. Padahal ada juga acara yang lain di mana. Luar biasa. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kau harus tahu hamba Tuhan yang benar. Kalau kau nggak tahu hamba Tuhan yang benar, kau kena impartasi roh yang nggak benar. Hidupmu jadi nggak benar. Iya. Kemana-mana otakmu hanya ampau. Kemana-mana otakmu duit. Haleluya. Duit tidak dosa, duit tidak salah, tapi otak kita yang buat kita berdosa. Karena Tuhan kita gantikan dengan duit. Saya yakin saudara, di antara saudara yang hadir ini pasti ada yang berkata, Pendeta Lubis kalau hoba mantap loh. Tapi giliran ada nanti di gedung Tamrin, pembagian sembako tertentu, saudara bisa lari ke sana. Itu kemunafikan. Makanya nggak bertumbuh. Haleluya. Hari ini mau saya lepaskan Anda dari kemunafikan. Wah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya rindu saudara berhasil. Saya rindu saudara sukses. Saya punya pemikiran sederhana. Kalau saya bisa berhasil, saya bisa sukses, kenapa saudara tidak? Sama kok, kita punya mulut satu, punya tangan dua, punya kaki dua, sama-sama bisa ngomong, sama-sama bisa doa, sama-sama bisa lipat kaki, sama-sama bisa lipat tangan. Itu aja yang ada dalam pikiranku, sederhana. Haleluya. Haleluya. Iya. Saya nggak akan heran kalau misalnya 2 tahun yang akan datang, saya lihat si Are ini tiba-tiba dia saudara menjadi seorang pengusaha yang besar. Saya tidak heran, kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Yang membuat sulit kita sendiri. Iya. Sini ibu. Bapak sini, bapak. Anaknya sini. Anaknya kasih sama orang dulu, bapak sini. Bapak ini kan? Iya, bapak. Nah. Pak, saya umpama Tuhan nih. Ya. Bapak saya begini. Bapak arahnya ke sana. Bapak ke sana arahnya, jalannya ke sana, saya ke sini. Terus saya paksa, bapak paksa juga. Sampai kapan begini terus? Tuhan yang mempersulit apa dia? Ini kan saya bilang umpama saya Tuhan. Tuhan yang mempersulit apa dia? Seandainya dia mau ikut terus. Ikut terus. Mana bro? Kemari kau bro. Bro, sini bro. Ikut terus.
Ikut terus. Ikut sini bro. Ikut. Nah, kamu balik ke saya. Balik badanmu. Nah, kamu balik. Ikut terus. Saya akan perlihatkan. Ikut terus. Kamu sini. Ikut terus. Ikut terus dia ya. Ini dia ikut terus ya. Supaya gampang dimengerti ya. Dia ikut terus. Ikut terus dia ya. Ikut ya. Ini hanya contoh saudara. Ya, ini hanya contoh ya. Nah, akhirnya dia dapat nih. Dia ikut terus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, banyak rejeki-rejeki yang Tuhan siapkan tapi saudara nggak terima karena saudara melawan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya akhiri saudara, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, kenapa di sini pakai kata Allah? Supaya saudara diajak berpikir. Iya. Karena Allah ini memang digunakan di Arab sana. Saudara supaya berpikir. Oh, kalau di Indonesia berarti ini maksudnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh God. Oh my God. Saudara bilang, apa ini oh my God? Saudara supaya berpikir. Oi, maksud dia Tuhan. Hey, Jesus Lord. Siapa ini? Saudara biar berpikir. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ya, kau tidak akan pernah merasakan damai, sukacita, ketenangan kalau kau tidak mengenal Allah. Allah yang kita sembah namanya Yesus Kristus. Selesai. Sebenarnya sederhana saja. Nggak perlu berdebat. Yang penting bilang yang ku sembah Yesus Kristus. Kau punya Allah, iya, tapi Yesus Kristus. Kau punya Allah, iya, tapi beda. Bukan Yesus kan? Bukan, ya bukan. Kau punya Tuhan, iya, Tuhanmu siapa? Yesus. Kau punya Tuhan, iya, Tuhanmu siapa? Bukan Yesus, bukan. Udah selesai. Ngapain kita ributkan Tuhannya? Kita ributkan nama yang kita sembah itu siapa? Haleluya. Makanya saudara, Alkitab bilang, ya, barang siapa yang percaya kepada namanya diberi kuasa. Bukan percaya kepada Tuhannya, tapi namanya. Kenapa? Kalau kita saudaraku yang saya kasih mengenal nama Tuhan, karena nama Tuhan ini bukan huruf, tapi pribadi. Artinya kalau kau mengenal nama Tuhan, kau kenal Tuhan. Tapi kalau kau bilang kenal Tuhan, Tuhan itu siapa namanya? Makanya saudara saya akan bacakan ya. Ayat-ayat yang contoh ya, saya baca di Yohanes 1 ya. Yohanes 1 saudara. Ya, saya akan bacakan ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan percaya dalam Allah, dalam Tuhan, bukan. Percaya dalam namanya. Kalau Allahmu Yesus, ya itulah Yesus, itulah Tuhanmu. Haleluya. Makanya kita baca lagi ayat yang selanjutnya sama saudara. Ya, misalnya di Roma. Di Roma pasal yang ke-10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada namanya, nama Tuhan, akan diselamatkan. Bukan berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan. Haleluya. 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 Ya, saya baca ayat-ayat yang berikutnya lagi saudara, yang sama dengan ini ya. Saudara, semua ayat-ayat di sini saudara mengacu kepada namanya. Ya. Jadi saudara harus tahu bahwa Allah itu bukan namanya. Allah itu hanya panggilan. Tuhan itu bukan nama, itu panggilan. Gusti itu bukan nama, panggilan. God itu bukan nama, Lot itu bukan nama, panggilan. Saya karena sangat terbatas bahasa-bahasa daerah, ya, kalau ada yang bisa bantu saya silakan saja, ya. Makanya saudara, kenapa Anda harus betul-betul mengenal namanya? Kenapa? Kalau saudara mengenal nama Risuli Lubis, saudara belum tentu mengenal saya. Karena Risuli Lubis itu huruf. Tapi kalau kau mengenal Yesus, kau pasti mengenal Tuhan Allah itu siapa.
Karena Yesus itu bukan huruf, tapi pribadi Tuhan itu. Anda paham sampai di sini? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, itu bedanya. Itu bedanya, saudara. Ya, ini semua kita ini huruf. Nama yang kita punya huruf. Ya, saudara, ada seorang ibu, dia punya anak 3 bandel-bandel. Terus dia bilang, kalau hamil lagi, anakku yang keempat ini kuberi nama Sabar. Betul, dia hamil dan melahirkan anak. Diberi namanya anaknya Sabar. Tapi nakalnya luar biasa. Karena itu huruf. Kalau seandainya Sabar itu pribadi, pasti anak yang lahir itu pasti Sabar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, Anda harus benar-benar mengenal namanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ulang lagi ya. Anda kenal Tuhan belum tentu kenal nama Yesus. Anda kenal Allah belum tentu kenal nama Yesus. Anda kenal Gusti belum tentu kenal nama Yesus. Tapi kalau Anda kenal nama Yesus, Anda udah kenal siapa pencipta langit bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini Tuhan mau ya supaya kita mengenal namanya. Saya akan baca Yohanes 1 ya. 1 Yohanes pasal 2 ya. Suratan 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes 2 ya. Saya akan baca di sini. Ya. Ya. Saya akan baca di sini ya. Ini ayat yang terakhir supaya kita hidup di dalam Dia ya. Kalau kita mengenal Dia, kita harus hidup di dalam Dia. Ayat 6 ya. Barang siapa mengatakan mengenal Dia atau mengenal Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mengenal nama Yesus, saudara harus hidup seperti Yesus. Siap? Siap? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sekarang mengenal nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus kami memiliki kuasa kerajaan. Di dalam Yesus kami menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, juru selamat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Tuhan berkati ya. Silakan ya. Kita ya, Tuhan Yesus berkati makanan minuman, kami makan minum sehat, kami terus menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Oke ya. Nanti dari sana ya, jangan ini ya, jangan semua dapat ya, jangan ada yang ya berdiri satu-satu jangan saya. Ya. Ada 100 nggak? Satu aja ya. Hah? Ya. Nggak ada. Iya, tahu. Jalannya. Jangan kalau makan di sini sampahnya tolong dibuang ya, jangan berantakin. Ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu Pak.
tripod lo hati juga. Hilang tuh. Satu aja deh yang kalau ya. Soalnya airnya kurang. Ya Tuhan memberkati. Sama aja. Porsinya sama. Ya. Mana tahu ya. Bapak. Hei. Ngaji dia. Awas. Jangan melanggar. Jangan melanggar orang ya. Ini Pak. Mau usah pakai mic kan deket. Dapat semua, tenang aja. Oh, adanya ya. Nah. Ya. Memberkati sini. Bentar ya. Jom. Ambil lagi. Itu masih ada satu lagi dah. Oh iya masih ada. Ada. Jangan Itu ya. Jalan. Tolong. sini mah itu biar aku kecilin ya. Satu-satu orang dah bajak dulu. Iya satu orang. Jalan dulu ya. Ya, dua orang. Makasih ya, Mang. Makasih, Pak. Ya. Lagi. Awas hati-hati jalannya. Ada baju plastiknya dong. Plastik boleh plastik aja plastik. Satu aja, satu. Ini airnya belum, Pak Ale. Pak Ale, airnya belum. Dua ya. Bajak. Ya Allah. Airnya kita kurang ya. Lebih pasti kita masuk. Airnya. Air belum dapat. Dua ya. Oh, saya naik. Udah semua ya? Udah ya. Udah. Oh, belum. Ya. Oh, belum. Udah semua kan? Udah ya. Udah jalan. Ini kan, Pak? Insyaallah. Nah, Mohon ngapain? minta orang rame-rame. Terima kasih. Udah ya. Nah. Bapak kenapa? Kita bawa ya. Semua ya. Bapak lompat. Bapak lari. Iya, lari terus, lari. Iya, lari di sono, lari kencang. In Jesus name. Ya, struknya hilang. Lari. In Jesus name, terus. Bapak kemari. Ya. In Jesus name. Out. Dalam nama Yesus. Out, angkat. Struknya angkat lagi, terus. Ya, angkat terus. Selama ini bisa angkat itu enggak? Bisa. Oke. Cuman kaki doang. Kaki nggak bisa. Kaki kenapa? Kaki agak ini susah. Angkat. Baik. Jongkok. Satu, kiri. Dua, nih. Ya, dalam nama stop, hilang. Lompat. Kencang. Lompat. Dalam nama Yesus, stroke hilang. Lari. Tarik napas dulu, lari. Ya, Bapak kemari. Ya, selama ini Bapak bisa lari kencang gitu enggak?
Enggak, selama ini bisa. kayak ada ngunci. Bukan, maksudnya selama ini Bapak bisa lari kencang gitu enggak? Ah, izin. Oke. Oke, datang ke sana, ke rumah kesembuhan ya. Oke ya? Oke, yuk.